Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang pencemaran laut di Teluk Balikpapan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Di sini kami kelompok 8 terdiri dari yang pertama saya sendiri Abdul Salam dengan NIM 14181002, yang kedua Gomo Sahriando Marunung dengan NIM 14181015, yang ketiga ada Muhammad Jubaidi dengan NIM 08161036, yang keempat ada Muhammad Irfan Hasanda dengan NIM 08171047, dan terakhir ada Tania Wulandari dengan NIM 01181025. Di sini dalam presentasi kami ada outline. Outline ini terdiri dari yang pertama ada definisi pencemaran air, yang kedua ada sumber pencemaran air, yang ketiga ada dampak pencemaran air, yang keempat ada studi kasus pencemaran air, yang kelima ada solusi studi kasus, dan terakhir yang keenam ada penanggulangan pencemaran air. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air, yaitu seperti lautan, danau, sungai, air tanah, dan lain-lain, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Jubaidi NIM 08161036 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan sumber dari pencemaran air, yaitu ada beberapa sumber. Yang pertama ada limbah rumah tangga, kemudian limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, dan limbah dari kegiatan transportasi. Limbah rumah tangga yang dapat mencemari air bisa berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa sampah dari kegiatan seperti sampah plastik dan sampah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian limbah cair. Limbah cair dapat dibagi menjadi 3, yaitu black water, grey water, dan clear water. Black water merupakan air dari limbah kotoran manusia, seperti limbah dari kakus. Kemudian untuk grey water merupakan air yang berasal dari kegiatan selain kotoran manusia, seperti air bekas cucian piring, air bekas deterjen, cucian baju, kemudian air bekas cucian beras ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ada juga clear water. Clear water merupakan air limbah atau cairan dari buangan AC dan buangan kulkas. Selanjutnya limbah industri. Limbah industri yang dapat mencemari air dapat berbentuk padat dan cair. Dalam bentuk padat, limbah industri yang dapat mencemari air dapat berupa alat-alat dari penggunaan dalam industri seperti drum, tong, besi-besi, kertas, kain, dan plastik. Kemudian dalam bentuk padat limbah industri yang dapat mencemari air dapat berupa zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia. Contohnya seperti zat pewarna dalam kegiatan proses pembatikan atau industri batik. Kemudian juga terdapat air dari hasil kegiatan industri yang jika dibuang ke dalam sungai atau sumber air dapat mencemari air. Selanjutnya limbah dari kegiatan pertanian. Limbah dari kegiatan pertanian biasanya yang dapat mencemari air adalah limbah cair. Limbah cair yang sering digunakan dalam sistem pertanian yang kita ketahui adalah desinfektan. Apabila desinfektan mengalami tumpahan pada bagian air atau sumber air, maka dapat mencemari air dan merusak biota air. Selain itu juga dalam proses pertanian menghasilkan bahan-bahan organik yang mudah membusuk seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Ketika bahan-bahan ini mengalami pembusukan dan mencemari air, maka air akan tercemar dan rusak. Selanjutnya adalah limbah dari kegiatan peternakan. Limbah dari kegiatan peternakan yang dapat mencemari air, salah satunya adalah kotoran ternak itu sendiri. Kotoran ternak apabila mengenai badan air atau sumber air, dapat mencemari air dan merusak air. Yang terakhir adalah limbah dari kegiatan transportasi.
Limbah dari kegiatan transportasi yang dapat mencemari air biasanya dapat dalam bentuk tumpahan bahan bakar dan oli. Apabila tumpahan bahan bakar dan oli mengenai air, maka dapat merusak air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tania. Akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air. Yang pertama dan utama yaitu kematian biota air, di mana terbunuhnya biota air terdapat dalam air tersebut. Yang kedua, rusaknya ekosistem, di mana hubungan antar makhluk hidup akan berubah drastis akibat pencemaran ini. Yang ketiga, adanya perubahan rantai makanan. Yang keempat, jadinya endapan, di mana endapan tersebut akan mempengaruhi cahaya matahari yang masuk ke dalam air sehingga fotosintesis yang ada akan terganggu juga. Yang kelima, adanya wabah penyakit. Kita tahu wabah penyakit berasal dari air. Kenapa? Air tersebut tercemar sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi, makan, minum, ataupun kegiatan lainnya. Yang terakhir yaitu perubahan warna, bau, dan rasa. Yang kita tahu, air yang bagus yaitu menggunakan pH tidak lebih dari 7 atau tidak kurang dari 7. Ya, saya Muhammad Firman Hasan dan 08171047 akan menjelaskan mengenai studi kasus. Jadi studi kasus pada kelompok kami yaitu berupa tumpahan minyak pada perairan Teluk Balikpapan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Maret 2018. Awal mula peristiwa ini terjadi karena ada kapal yang melintas di zona larangan atau zona merah pelayaran di Teluk Balikpapan. Seharusnya pada zona merah tersebut tidak boleh ada kapal yang melintas. Namun ada satu kapal yang melintas di atas zona tersebut dan menaruh jangkar. Nah, jangkar yang ditaruh ini mengenai pipa minyak mentah sehingga pipa minyak mentah tersebut mengalami kebocoran dan terjadilah tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini tentu sangat mengancam lingkungan karena dapat merusak ekosistem dan biota laut. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi. Jadi solusi yang pertama yaitu adalah in situ burning. In situ burning ini merupakan pembakaran minyak pada permukaan air laut. Cara ini membutuhkan ketersediaan booms untuk mencegah penyebaran minyak atau barier yang tahan api. Nah, jadi proses ini yaitu dengan membakar minyak di perairan Teluk Balikpapan. Pembakaran minyak ini dilakukan di permukaan laut. Namun diperlukan pembatas atau barier agar minyak yang dibakar ini tidak menyebar. Nah, dari proses in situ burning ini menghasilkan sebuah residu pembakaran. Residu pembakaran ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekologi. Jadi in situ burning ini memiliki dampak negatif yaitu residu pembakarannya dapat merusak ekologi. Nah, masuk ke penyisian minyak secara mekanis. Penyisian minyak secara mekanis ini menggunakan alat pengisap yaitu skimmer dan melokalisir minyak menggunakan pembatas. Nah, cara ini terhitung aman dan efisien. Namun cara ini itu sangat mahal dan tidak dapat dilakukan pada beberapa kendala seperti gangguan angin, gelombang, dan air laut. Selanjutnya ada penggunaan sorben. Nah, penggunaan sorben ini merupakan perubahan fase minyak dari cair ke padat. Nah, jadi minyak ini menempel di permukaan sorben sehingga terjadi perubahan fase dari cair ke padat. Contohnya adalah kapas. Nah, jadi kapas ini menyerap minyak dan dirubahlah minyak dari cair ke padat sehingga minyak tersebut dapat mengurang di permukaan air laut karena berubah menjadi padat melalui media sorben. Yang keenam, penanggulangan pencemaran air itu ada 5. Yang pertama, limbah rumah tangga dalam bentuk cair dialirkan ke dalam bak pembuangan supaya tidak terjadi pencemaran pada sumber air dan untuk menghindari bau yang tidak sedap. Yang kedua, sampah plastik, karet, serta kaleng dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Yang ketiga, menghindari penggunaan pupuk secara berlebihan serta mencegah terlarutnya pupuk tersebut ke dalam danau atau sungai. Yang keempat, menggunakan metode pembasmian hama secara biologis supaya mengurangi pencemaran air di danau maupun di sungai. Yang kelima, sebisa mungkin mencegah terjadinya kebocoran pada tangki yang digunakan untuk menyimpan minyak, pipa-pipa pengeboran minyak atau kapal tanker, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih.